Halo, coba cek, cek one satu tes. Ayo. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Percaya kita bahwa Tuhan kita begitu baik, amin. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk menyembah Tuhan. Kita datang hari ini, kita memuji, muliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian. Dan Dia yang berdoa penuh atas setiap kita. Masalah boleh ada di dalam hidup kita, pergumulan boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah kota benteng dan pertahanan untuk setiap kita, amin. Haleluya, Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur akan kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala penjagaan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bertakhta di atas pujian penyembahan setiap kami. Kami terlalu yakin dan percaya Kau hadir bersama dengan setiap kami, dan Kau melawat setiap kami. Biarlah kami hari ini Bapa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus kami mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang butuh pengharapan terima pengharapan dari Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang sumber mujizat, Allah yang terlalu sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Mari sama-sama di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini kita katakan, kalau Tuhan yang berjanji dan tak pernah Kau mengingkari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan akan setiap firman dan janji-Mu. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani-Mu. Tiada seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu
Yesus, Kau aku yang setia. Dengan iman sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Katakan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku. Sama-sama yang percaya katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti, nyatakan dia sepanjang hidupku, di sepanjang hidup, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku setia melayani-Mu, tiada seperti-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kaulah aku. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia. Katakan, melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, seperti-Mu. Yesus, Kaulah aku yang setia. Sama-sama yang percaya, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Inilah pengakuan dan percaya kami Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ya dan amin di dalam hidup setiap kami. Kau pribadi yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau pribadi yang begitu ajaib dan baik untuk setiap kami. Untuk selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani-Mu, tiada seperti-Mu. Oh, seperti-Mu, Yesus, Kaulah aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku selamanya, Aku kan setia, katakan setia melayani, mengasihi, tiada seperti-Mu. Yesus, seperti-Mu.
sepertimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setiada sepertimu. Oh, sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau Allahku yang setia, yang tak pernah meninggalkan umat-umatnya. Glory bagimu Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari Bapak Ibu Saudara. Meninggikanmu Allahku yang heran. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Terpuji Kau Tuhan, terpuji Kau Tuhan, terpuji Kau Tuhan. Haleluya. Kami undang setiap Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Maningkan syukurmu pagi hari di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur pagi hari di hadapan Tuhan. Naikkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari apapun doamu pagi hari Bapak Ibu Saudara, sampaikan kepada Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bukankah hari ini semua bisa ada karena Tuhan yang begitu baik di dalam hidup setiap kita? Bukankah hari ini kalau kita masih bisa sehat itu semua karena kebaikan Tuhan? Bukankah hari ini kalau kita masih punya keluarga yang luar biasa itu semua karena kebaikan Tuhan? Bahkan mungkin setiap kita ada di dalam titik terlemah di dalam hidup kita, titik terendah di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sebab Dia Allah yang begitu setia kepada setiap kita. Dan marilah hari ini pandang Tuhan dan percayalah bahwa harapanmu tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Layak disembah. Ku nyanyi Hosana, katakan sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Katakan sama-sama, ku nyanyi Hosana. Oh, ku nyanyi bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di akan sembahmu
tanganmu sama-sama. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Katakan aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang berdaulat dan Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak diagungkan dan Kau yang layak dipuji. Allah kami yang hidup, sumber kemenangan untuk setiap kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu ajaib untuk setiap kami Bapa. Kami naikkan Kau, kami puji Kau, ketinggikan Kau Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu yang percaya, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita Bapak Ibu Saudara. Katakan senang melihat-Mu pagi hari ini. Katakan senang melihat-Mu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan jumpai sekelilingmu. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, katakan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama yang percaya katakan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Yang percaya katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari pada Bapa. Sama-sama bertepuk tangan pagi hari di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada yang percaya katakan, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan untuk setiap kita. Sama-sama give up di lambang tanganmu di hadapan Tuhan semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan begitu kekal untuk setiap kita. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau yang layak dengan segala pujian. Haleluya. Sama-sama yang percaya punya Tuhan yang ajaib, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Gereja
gereja Tuhan sama-sama. Angkat suaramu, katakan. Ku mau selalu sebab cintamu takkan pernah berubah. Yang percaya sama-sama. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yang percaya katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu katakan. Setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Bararapam-pam, 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 bara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, katakan. Segala raja, nyatakan haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama yang percaya, katakan lebih dari pemenang. Angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa yang berdekatan. Jika Allah, siapa dapat? Katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Give me up yuk sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah kita gereja. Katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita pagi hari Bapak Ibu Saudara. Katakan pujian ini sekali lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh, iblis dikalahkan. Kalahkan oleh kuasa dar. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Yang percaya lebih dari pemenang, katakan amin. Yang percaya kita menjadi Tuhan menjadikan setiap kita lebih dari pemenang, katakan amin. Orang yang percaya telah menang pasti lebih luar biasa lagi, amin. Orang yang percaya telah menang boleh kasih senyum buat kanan kirimu. Katakan kita telah menang dalam Tuhan. Ayo bilang sama kanan kirimu, kita telah menang di dalam Tuhan. Yes, sama-sama yang percaya. Yo, kita angkat pujian dikatakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja. Haleluya.
pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan kita lebih dari. Lihat kanan kiri, mau katakan kamu lebih dari. Ayo jangan malu. Lihat kanan kiri, mau katakan kamu lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita dijadikan umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Karena Yesusmu telah menang di dalam hidup setiap kita. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Dialah sumber kekuatan untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dialah kekuatan untuk setiap kita. Dialah sumber kemenangan untuk setiap kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebentar akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita akan ada kesaksian ya, dari Miss More Kulintang. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Ya, waktu tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh beribadah dan kami Mismor Kulintang akan menaikkan pujian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
setianya
sama-sama ya pujian ini yuk. Dalam lagi Yesus indahlah, indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lah. Yuk mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Rajaku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Rajaku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus kekasihku. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah, puji nama Tuhan. Wow. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarkan hati kami terus semakin dalam mencintai-Mu Tuhan. Semakin dalam mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berseru kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dia pribadi yang begitu ajaib. Dialah pembuat mujizat di dalam hidup setiap kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, sama-sama katakan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil, kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, yang membelah, yang membelah. Dia terlalu sanggup saudara, yang teduhkan. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah kita, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka. Amin. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yang percaya katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Teduhkan badai, yang mustahil. Yang percaya katakan, oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Sama-sama yang percaya, yang membelah, yang membelah dengan kasih Kristus karena hambanya. Badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak, kami datang kepadamu, kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami sendiri, kami serahkan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki yang sungguh sangat Engkau kasihi. The precious sons and the precious daughters of the Most High. Biji matanya Tuhan, the apple of your eyes. Kami serahkan mereka ya Tuhan, biarlah mereka mau berikan waktu mereka untuk duduk diam sejenak, tangkap kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang paling praktis dan juga sederhana. Biarlah anak-anak ini diperlengkapi ya Tuhan, mereka akan tumbuh sebagai tanaman-tanaman yang tumbuh segar pada masa mudanya, dan anak perempuan akan tetap yang ditulis di dalam firman menjadi batu-batu penjuru, dipahat elok untuk tiang-tiang istana. Kami menyerahkan Tuhan sesi ini sepenuhnya kepada Engkau, beracara ya Tuhan, berdaulat dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya. Kami juga menyerahkan untuk orang tuanya ya Tuhan sebagai tiang doa anak-anak kami ya Tuhan. Kita menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya Bapa, biarlah diberi hikmat pengajaran yang hanya dari Engkau saja, pesan-Mu saja Tuhan yang dibangkitkan di sana ya Tuhan, dan dijaga dikawal oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka
bunyikan sempurna di balik salibmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa ya hari ini ya. Saya happy banget ngelihat. Saya tuh happy banget kalau mau mulai hari Minggu terus lihat anak sekolah Minggu gitu. Anak sekolah Minggu dulu kalau saya flashback ke belakang ya. Saya sekolah Minggu kayaknya asal-asalan banget gitu ya. Tapi ini saya ngeliat anak sekolah Minggu sekarang beneran bertumbuh. Shalom lagi sekali lagi semuanya ya. Saya mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ibadah. Ada apa rupanya sama kursi-kursi di depan ini? Hah? Coba aku tanya dulu ya. Saya senang gitu kalau nanya. Nah ini kan gereja sendiri ya, gereja saya sendiri. Jadi saya senang nanya dengan sesama jemaat ya kan ya. Ada apa rupanya sama kursi gereja kita ini yang di depan? Hah? Coba dulu ya kita pikirkan ya Bu Gem ya. Bu Tres, saya mau nanya. Apa salah mereka ini? Coba. Kan kalau di sini kan emang kayaknya saya, Paul, kayaknya pembicara-pembicara udah pasti di sini gitu kan ya Bu Gem ya. Berarti ini oke lah ini disediakan. Ini apa rupanya masalahnya? Mau kutanya dulu. Gak ada kan ya? Coba kita penuhin dulu lah yang di depan ini ya. Coba yang di belakang, coba kita pindahin dulu di belakang. Ini soalnya ada hubungannya sama khotbah ya. Khotbahnya ini kan tentang keluar dari zona nyaman. Coba kita penuhin dulu ya di sini ya. Coba penuhin dulu yang di belakang coba ya. Ini, nah ini adik-adik ini nggak apa-apa. Kalian tadi habis nyanyi, habis kolintang nggak apa-apa. Biar sibuk gitu kayaknya. Kesannya ya di gereja sibuk kali kau ya. Di sini ada, kayak maha hadir gitu. Ayo nggak apa-apa, ayo kita ke depan semua. Kita penuhin dulu yuk, coba yang di depan. Coba yuk kita penuhin yang di depan yuk. Sini, sini, sini. Sini ya, yuk, yuk. Penuhin dulu itu. Penuhin dulu yang di depan. Siapa lagi yang bisa maju ke depan? Ayo kita maju ke depan sini. Biar kita penuhin. Nih jadi, ya kan. Coba kalau ini tiba-tiba yang datang Rosa gitu. Coldplay datang ke GBI Abdil Sunter Kirana. Pasti sampai sini penuh. Giliran yang datang Tamara Geraldine kosong. Mencekam. Iya kan ya. Dulu waktu saya di entertainment, waktu saya masih di dunia, kalau ada konser, wah saya langsung pesen kursi itu paling mahal. Oh enggak, saya kalau duduk terus ngeliat kepala orang gitu rambut, nggak mau saya. Saya pasti maunya di depan. Tapi dulu giliran ke gereja saya di balik pilar. Pojok gitu. Ogah, gak tahu kenapa. Ya kan ya. Nah, hari ini tuh saya mau ngajak kita semua tuh latihan. Kenapa? Kalau kita latihan di gereja, gereja itu adalah tempat yang paling aman untuk kita latihan jadi kepala bukan ekor. Kalau di gereja begitu kita lihat bangku kosong kita ke depan di segala aspek kehidupan, saudara nanti lihat. Ini yang bikin orang Kristen begitu dia diundang ke DPR, diundang kemana ya kan ya. Di situ kan kita minoritas, makin ke pojok tuh. Kenapa? Gak pernah latihan di gereja aja maunya di belakang. Gereja ketika masih ada itu kursi-kursi yang kosong, kita latihan. Saya di situ sehingga apa? Besok diundang ke gedung MPR DPR, saudara mesti teriak, mesti menyuarakan suara kekristenan. Saudara di depan, udah kebiasaan. Di gereja aku di depan. Saya kebiasaan di konser teman-teman saya nggak mau ngelihat kepala. Akhirnya apa? Hari ini saya di gereja, saya juga nggak mau kalau bisa. Kecuali kalau memang itu disediakan untuk hamba Tuhan. Nah, kita belajar di gereja, oke? Untuk jadi kepala bukan ekor. Hari ini saya tuh mau khotbahin ya sesuatu yang paling praktis dan itu tuh lagi saya khotbahin terus-terusan sama diri saya. Judulnya adalah revival ya, kebangunan ketika kita mengakhiri zona nyaman kita. Kebangunan rohani kita itu baru bisa bangkit ketika kita mengakhiri spiritual comfort zone atau zona nyaman spiritual kita. Saya mau nanya ya, spiritual itu kan sesuatu yang gak kelihatan. Comfort zone tuh apa sih? Zona nyaman. Kita suka mikir ya kalau zona nyaman itu tuh cuma kalau kita misalnya lagi ada di kehidupan kita sehari-hari ya kan ya. Padahal kalau hari ini kita periksa spiritual kita itu juga kadang-kadang masuk zona nyaman. Nah ketika kita masuk ke zona nyaman apa yang terjadi saudara? Mati.
Saudara sama saya nggak jadi dampak. Jadi definisinya zona nyaman itu kayak satu ruang psikologis. Satu ruang psikologis yang membuat kita tuh aman, tenang, gitu kan ya. Jadi kayak seseorang tuh ya udah dia tenang, dia mencapai satu ketenangan dalam kehidupannya. Sampai di sini memang benar loh. Benar, benar banget. Karena tujuan dari segalanya itu adalah ketenangan. Saudara mau hari ini kita hidupnya kocar-kacir? Enggak kan? Semua pengennya tenang di segala aspek kehidupan, termasuk spiritual. Tapi saudara, ruang psikologis yang aman ini kalau saudara dan saya biarkan, kita nanti akan menghindari tantangan. Saya kasih ilustrasinya ya. Ketika saya nyaman di balik pilar, nanti lihat deh, nggak ada yang merhatiin. Saya main WhatsApp, mulai browsing, ya kan. Apalagi kalau khotbahnya, aduh kagak landing, udah mulai, ya kan, lihat like.
tergantung dengan air yang dikirim sama Kolose dan Hieropolis. Hieropolis itu letaknya kira-kira 9 kilo. 9 kilo dari arah utara. Makanya, nah dia ngirimin air panas. Gitu, 9 kilo. Kolose itu terletaknya itu dia punya mata air dingin, seger. Tapi dia letaknya di timur. Letaknya juga kurang lebih 9 kilo. 16 kilo, 16 kilo. Itu saudara bayangin. Si laut Likia ini, dia menerima air, teman punya ya, air dingin dari Kolose, air panas dari Hieropolis. Saudara dia enggak perjalanan tuh ya, dari Hieropolis 9 kilo, terus Kolose 16 kilo, tapi di Laodikia emang dingin. Yang dari Kolose tuh panas, dikirim, Hieropolis panas, nyampe ke Laodikia, saudara pikir tetap panas. Nah, jadi begitu mereka nyampe, mereka udah jadi air yang panas enggak, dingin enggak. Mereka jadi air biasa. Nah ini adalah kenapa penggambaran dari Laodikia dibilang jemaatnya suam-suam. Karena mereka mengharapkan sumbernya itu dari kota-kota lain. Kristenan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Saudara masih harus punya sumber sendiri. Kenapa? Karena kita nggak boleh ngarepin itu perjalanan iman, perjalanan sumber-sumber kehidupan dari orang lain. Kristenan itu adalah produksi sendiri. Nah itu artinya apa? Itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu sekali lagi nggak langsung terwujud. Hari ini tuh kita nggak tiba-tiba lahir tuh kita masuk zona nyaman. Enggak, pasti ada perjalanan. Pertama kita berjuang ya kan ya, terus akhirnya kita hari ini nyaman. Saya juga berjuang. Sampai akhirnya hari ini secara spiritual saya nyaman banget. Tapi awal sampai ke hari ini saya berjuang. Saya obat dulu ya kan. Emang sudah terpikir waktu saya obat saya dari kucing sama orang-orang. Itu kan butuh keteguhan hati. Soalnya saya bisa sampai di gereja hari ini itu ada perjuangan menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya setelah kita Kristen kita ada di gereja kita ini ambil sumber kita. Sekarang saya ngapain? Mungkin kita udah masuk di zona nyaman. Hari ini ya saya tergabung dalam 2 arisan. Coba bayangin. Orang-orang ngomongnya, dulu sih saya nggak merasa, saya nggak mau berpikir. Saya paling anti barisan, anti, males saya. Karena saya memikir, kalau ibu barisan tuh gitu kan, nanti mau barisan, sama dulu, biar misalnya seperti kita ngomong, belum lagi nanti kalau mereka ngomongin orang, belum lagi mereka pakai ini, pakai itu, ya kan, pamer itu pikiran saya ya. Saya bukan mendiskreditkan arisan, ini pikiran saya. Di situ kan nanti kita pindah. Arisan selesai, kita nggak pulang tuh, kita pindah ke kafe ini, gitu kan ya, nanti ngobrol. Oh dari sini, wah sebelum pulang makan dulu deh, ya kita ke restoran lagi, makan malam, banget. Nah, gitu kan ya, saya pulang. Itu pikiran saya, itu pikiran saya. Kenapa? Dari mana kita mau makan? Hari ini, saya nggak suka, saya arisan. Kenapa? Saya kemarin berpikir, saya udah masuk ke zona nyaman kayaknya. Secara spiritual. Perobatan saya itu dinikmatinya sama siapa? Dia sama di gereja. Nah yang bisa nikmati perobatan saya. Saya keluar dari zona nyaman. Hari ini saya yang namanya jalan. Saya punya kegiatan jalan kaki 15.000 langkah setiap. Dan secara berkala setiap minggu saya juga jalan di Pantai Indah Kapuk. Bersama siapa? Bapak Ibu Gembala. Coba lihat saudara, nyaman nggak? Nyaman. Aman nggak? Aman. Tapi saya jadi apa? Zona nyaman itu ilustrasinya itu seperti sebuah kapal. Di mana tempat kapal itu paling aman? Dermaga bukan. Tapi bukan karena itu sebuah kapal dibuat. Kapal dibuat bukan hanya untuk parkir di dermaga. Walaupun itu tetap paling aman buat kapal. Dan saya mikir waktu itu. Terus saya jalan. Tadi saya nggak ditawarin rokok tuh sama ibu gembala. Gak bakalan. Habis kita selesai jalan, kita ngebir yuk di sana. Gak bakalan. Jalan aja, pasti ngomongin Alkitab, ya kan? Lecture lah, inilah, segala doktrin. Enak nggak? Enak. Kenapa? Karena itu hidup saya hari ini. Nyaman nggak? Nyaman.
cukup dan selesai. Iya, saya kayak 1 jam saja gitu ya, 1 jam. Karena lainnya mereka mau nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya merasa perlu gitu, mengeluarkan diri saya dari zona nyaman secara spiritual. Hari ini saudara ngapain? Enak nggak di ibadah diri? Enak. Tapi apakah kekristenan saudara dibutuhkan di sini saja? Enggak, saudara mesti keluar. Di mana ada perasaan yang nggak aman, nggak nyaman, di situ kekristenan. Nah, comfort zone itu dimulai dari apa? Kenapa kita masuk ke sana dan hari ini kita nggak mau keluar dari comfort zone, dari zona nyaman? Karena kita punya ketakutan. Seperti yang tadi saya bilang. Waktu saya bilang saya nggak mau arisan, males. Itu kan takut. Kenapa? Ini pasti persiapan 2 jam salon. Kalau saya sampai nggak ngeblok, nanti omongin. Iya nggak? Enggak tuh, saya datang dengan rambut lepek, biasa aja menerima. Tapi di sini saya pikirannya kayak gitu, sama kayak kita hari ini. Aduh, kalau misalnya nih kita gabung di komunitas RW, aduh Kristen sendiri males mah ribet. Nah, padahal masuk ke RT itu adalah struktur pemerintahan orang Kristen juga. Saudara saya malas ribet, dengan mau ke gereja, dengan mau bukles, mana nggak dimasukin ke panitia, baper. Di sini hari ini sebenarnya itu dibutuhkan di luar. Hari ini kalau saya tanya, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus, siapa yang mau ngaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, orang saya nggak mau angkat tangan. Saya percaya, no di luar. Di sini kalau ditanya, saudara di sini ada nggak yang ngedrugs gitu? Ya, yuk kita ngedrugs di gereja, nggak ada. Yang di luar yang nggak percaya bahwa saudara sama saya tuh nggak ngetir, bahwa saudara sama saya punya kualitas ujian penyembahan. Yang di luar tuh yang nggak percaya bahwa orang Kristen tuh kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan, mau berapa lagi pipi ini gue kasih semua. Aneh ya. Di sini saya percaya. Orang Kristen di sini, saya percaya kalau saudara di sini kayak gini. Saya tuh orang yang kalau diklakson, saya nggak pernah balas. Saya percaya karena itu untuk Kristen. Ditampar pipi kiri, dia kasih dua-dua. Ya kan? Itu kan kayak klakson. Cuma saudara diklaksonin orang, kan kayak ditampar ya, tiba-tiba ya di jalanan. Saudara klakson balik nggak? Bilang saya enggak. Saya jadi pelaku firman. Ya kan gitu. Ditusuk dari belakang, ya kan sama. Diomongin orang, kan kayak ditampar. Terus saudara ngomongin balik, itu namanya bukan pelaku firman. Jadi kalau namanya kita bilang ditampar, terus cari tahu artinya apa dalam kehidupan saya. Saudara kalau di sini bilang, saudara orang ini malas, saya percaya. Yang percaya itu di luar. Ketika saya arisan, saya harus bisa buktiin. Ketika mereka ngomongin orang firman, dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah caranya gimana? Kan saya mesti mikir keluar dari zona nyaman. Saya kemarin gitu. Mulai ngomong tuh, tahu nggak? Aduh, saya udah gini nih. Ini yang nggak pernah ada nih kalau saya lagi duduk sama ibu gembala. Nggak pernah. Tahu nggak? Ini udah dengar nggak? Pernah. Tapi nggak ada tantangannya kekristenan saya. Itu nggak perlu dilihat lagi apa bukan dulu sudah tahu. Tapi orang luar tuh perlu tahu. Tahu nggak? Lu udah dengar nggak? Itu juga bayangin. Saya udah gini, udah masuk ke segmen ini Tuhan. Gimana caranya? Di situ saya minta Tuhan kasih hikmah untuk menyelesaikannya. Fear zone pertama kita masuk dalam ketakutan. Ketakutan itu ada gerbangnya lagi, saudara. Sebelum kita masuk ke gerbang takut, kita itu masuk ke khawatir dulu. Khawatir itu bikin orang itu melambat. Takut bikin orang berhenti. Pertama saya khawatir. Ada satu begini. Saya khawatir. Saya khawatir. Saya diomongin orang. Saya khawatir. Kalau saya bajunya nanti pulang, saya bilangnya diomongin nanti begini. Sehingga apa? Saya berhenti. Saya takut. Saya memutuskan untuk tidak arisan. Ini khotbah bukan di luar arisan. Ini adalah ilustrasi saya. Pertama saya khawatir diomongin orang. Akhirnya saya masuk rasa takut. Saya memutuskan untuk tidak arisan. Pertama saya khawatir. Saya nggak mau keluar. Saya malas. Saya lambat. Habis itu saya takut. Saya memutuskan untuk meninggal. Saya cari alam itu. Itu yang membuat kita hari ini tuh nggak bisa kompet sama orang-orang di luar sana. Yang kayaknya itu benar-benar militan. Karena Kristen hari itu tentang menjadi militan. Gimana pun itu. Dan gereja
di ruang publik, ada suara profetik, suara kenabian yang keluar dari gereja sebagai jembatan buat orang-orang yang hari ini hidup dalam ketidakadilan dan tidak tegak lurus. Sekarang mesti jadi orang dan dalam itu. Nah, Yesus meminta kita keluar dari zona nyaman. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pindah ke dalam sebuah pertobatan. Tuhan Yesus itu bilang, pindah dalam satu pertobatan. Tinggalkan kekuasaan diri rohani. Jadi barang siapa dari Tuhan bilangnya, Tuhan bilang barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari pertobatan sebelum manusia itu pindah ke anak ke dalam kelimpahan rohani. Ini yang terjadi. Kita hari ini berlimpah sekali. Gereja banyak bikin acara. Tapi pertobatan dan kelimpahan rohani itu tidak cukup hanya di dinding gereja. Kenapa kita harus keluar? Kenapa? Porsi kekristenan itu harus jadi nikmat buat banyak orang. Kita Tuhan bilang emas dimurnikan, iman diujinya di luar, diperkuatnya di luar, pakaian putih kekudusan, saudara keluar menjadi orang-orang di dalam dunia yang kudus, terpisah, berada di dunia tapi tidak berasal dari dunia. Saudara, makanya itu minyak mahal, hikmat dari Roh Kudus Tuhan akan memperlengkapinya. Baru kita bisa pergi pindah ke intimasi, intim bersama dengan Tuhan. Maksud Tuhan bilang di situ, ini ayatnya ya, ayat 20. Saudara lihat ya, ayat 20 kalau misalnya kita buka. Ini sedih loh. Tuhan yang melihat di jemaat suam-suam kuku. Ini saya mau ingatin lagi. Posisi Tuhan Yesus di jemaat suam-suam kuku. Lihat, aku berdiri di muka pintu Tuhan Yesus dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, saudara lihat suam-suam kuku. Siapa yang ngetok? Siapa yang bukain pintu? Saudara seperti membiarkan Tuhan Yesus itu di luar. Saudara nggak bukain pintu. Saudara di gereja. Saudara nggak bukain pintu. Itu sedih. Ayat ini adalah ayat kesombongan dari jemaat yang nggak ngerti bahwa hidupnya hari ini nggak panas, nggak dingin. Dia suam-suam. Kalau kita lihat ya, saudara kan saya nggak punya kuasa untuk bukain pintu dan itu artinya kuat. Jadi jembatan. Menjadi perahu yang sungguh-sungguh berlayar. Memang ada ombak, tapi dia ada di sana. Berjalan satu bahtera sama Tuhan. Saudara saya hari ini nggak akan kekurangan. Yang nggak akan ada bahaya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Hari ini Tuhan. Jika ada orang yang mendengar, saudara saya dengar nggak? Orang yang suam-suam kuku, biasanya hari ini dia merasa dia peka, padahal dia nggak dengar. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, Tuhan bilang akan masuk. Hari ini bahtera saudara diketok sama Tuhan. Tapi kalau saudara hanya parkir di depan dermaga, saudara nggak buka pintu dan Tuhan nggak akan masuk ke dalam hidup saya dan juga saudara. Aku akan masuk pendapatannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, saya nggak akan punya kelimpahan spiritual biasa-biasa aja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saudara dan saya biarkan masuk. Kapal memang aman di pelabuhan sekali-kali, tapi bukan untuk itu kapal. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dikatakan di Matius 5 ayat 14-15. Saudara, masalah hari ini adalah terang yang nggak mungkin dari orang. Ditaruhnya di kaki dia. Saudara nggak boleh hanya sembunyi dengan ibadah saudara sendiri, senang-senang sendiri di gereja. Pertobatan saudara, kekristenan saudara itu mesti dinikmati orang. Teman-teman arisan, teman-teman artis saya, saudara, itu harus bisa nikmatin pertobatan saya. Bukan cuma gereja-gereja yang dengerin khotbah saya. Mereka harus bisa lihat kemarin. Senang ya. Teman-teman saya kan juga udah pada hijrah tuh. Dan dulu kacau-kacau. Karena arisan ketemu lagi. Udah gak tahu berapa lama. Jadi mereka semua juga udah hijrah. Mereka semua udah pakai jilbab. Pas ketemu gitu kan ya. Ayo sini foto. Masya Allah lu jadi pendeta. Itu semua. Mereka ngomong gitu. Jika manusia, ya iya lu udah jadi pendeta. Kalau gue juga udah jilbab semua. Dan itu akhirnya. Kenapa? Karena kita mengalami itu saudara. Jadi kita harus ada pembauran. Mereka juga harus lihat. Mereka harus nikmatin. Begitu saya di sana gitu. Jangan yang main rokok. Terus mereka. Nah sih bisa berhenti merokok dia gitu. Mereka harus dilihat.
Dari ngobrol saya masih gitu. Di mana-mana saya lebih baik nggak ngobrol daripada saya nggak bisa ngobrol. Nah, pertobatan saya itu dinikmati sama orang. Dan itu gak nyaman loh saudara. Kenapa? Saya ada di situ, nyium bau rokok itu panas loh. Mendingan saya jalan aja sekali lagi. Udah, tidak kemana-mana seharian dari pagi sampai malam. Apa ada bau rokok? Enak nggak? Enak. Tapi bukan untuk itu saya diciptakan. Pertobatan saya bukan cuma buat itu. Karena Yesus nggak perlu dia udah percaya. Nggak perlu melihat bahwa saya memang seharian nggak merokok, nggak ini. Dia nggak perlu pembuktian. Yang perlu pembuktian, pertobatan saya itu di luar. Bahwa pertobatan saya itu harus dinikmati oleh orang, bukan cuma yang ada di gereja. Keluar dari zona nyaman. Waktu Tuhan bilang, garam tuh, ketika dia kehilangan rasanya, udah nggak ada gunanya lagi selain apa? Dibuang, diinjak orang. Nah sekarang saya mau tanya, kapan garam itu kehilangan rasa? Garam itu kehilangan rasa ketika garam berada di tempat garam bersama garam. Kapan saudara kehilangan rasa ketika saudara ada di gereja bersama dengan sesama garam? Saudara nggak perlu menggarami Butres, saudara nggak perlu menggarami saya, saudara saya juga nggak perlu menggarami saudara. Garam kehilangan rasa ketika dia berada di tempat garam bersama garam. Yang ada di sini semuanya darah tinggi. Kalau mau terus-terusan sok menggarami, ya kan? Makanya di gereja juga kan jadinya berantem-berantem kan, gitu kan? Aku duluan yang ikut kolintang, gitu kan ya? Butres yang di depan, aku di belakang mulu. Aku duluan yang ada di tim musik. Musik mulu, dia tiba-tiba kursi leader. Gitu jadinya. Sudah nggak keluar tuh, cari-cari tuh di warung. Ya, jadi ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Hari ini kalau saudara sama saya itu cuma mampir bakuan, iya gak ada yang lihat di luar, ya kayaknya kita apalah gitu ya, di luar udah terlalu masif, terlalu besar. Tapi yang malah butiran debu, gitu kan? Iya kan di gereja juga saudara butiran debu. Pinggir-pinggir, jelas di sini banyak kursi. Pinggir-pinggir ke belakang. Oh saudara angkutin di depan, saudara jadi bisa lihat di sini. Butres begitu doa berkat. Oh 1, 2, 3, 4, 5, oh kurang 8 jemaat baru. Oke kita cari jiwa-jiwa. Oh saudara, sini. Butres juga mau kasih doa berkatnya bingung gitu. Berapa nih sebenarnya kalau mau dipenuhi? Kalau saudara penuhi di sini akan sangat gampang. Itu apa? Itu kerja sama. Kita punya target. Enak nggak? Nyaman nggak? Enggak. Saudara sendiri nanti bisa lihat murahnya berapa. Kali aku bawa 1 jiwa, aku 1. Kalau kayak gini kita nyaman sendiri. Udah yang penting gue ke gereja, ya kan? Dia setiap minggu ke gereja. Saudara nggak mikirin kursi-kursi yang kosong. Kenapa? Karena kekhawatiran kalau saudara ngajak gitu kan ya. Nggak dia gini, kira gini. Saudara, Kristen itu harus dan nggak boleh baper. Saudara hari ini dibilang sama Tuhan, saudara itu punya yang namanya core ID, identitas utama dari seseorang. Kalau saudara masanya hari ini harus jadi kulkas, jadilah kulkas. Jangan jadi milik kulkas. Kulkas, ilustrasi kulkas, pentingin ya. Bisa nggak menyimpan baju? Bisa. Terus simpan tuh semua. Bisa. Kan pencipta kulkas begitu dia datang ke rumah kita gitu ya, kulkas yang dipakai buat nyimpan lepis. Sekarang mikir dia kan mau nangis. Nah, ini kan kulkas. Daripada dia nyimpan baju. Jadi rak sepatu, kulkas. Bisa. Tapi pencipta kita, menciptakan kita, kalau memang udah harus jadi itu, sebenarnya nggak boleh jadi yang mirip-mirip doang. Kekristenan itu mau kayak gini, cinta damai, anti konflik, tapi dia tidak diciptakan cuma di gereja doang. Jangan jadi yang mirip-mirip. Dia perlu kasih, cinta damai, anti konflik, di luar. Nah, Tuhan kasih kekuatan buat itu. Mic ini, sepatu, bisa buat pulang sandal nggak? Bisa. Halus nggak? Bisa. Dan pencipta sepatu ketika dia datang dia pakai buat pulang sandal, sedih saudara. Nah Tuhan ketika menciptakan kita, porsi kekristenan kita sudah pasti. Porsi kekristenan saya, saudara, itu sudah pasti. Nah ketika akhirnya itu kurang, sedih nggak Tuhan? Sedih. Luar saudara. Perang dunia yang membuat kita hari ini malas itu karena kita khawatir. Orang Kristen udah nggak boleh baper lagi. Rohaninya nggak boleh bawa perasaan. Nggak boleh sensitif. Dikit-dikit lecet. Itu biar tuh baik. Dikit-dikit lecet. Itu baik. Kita bukan baik rohani. Kita udah tua banget. Udah kakalan. Rohani itu udah kakalan. Kalau dicoret-coret orang nggak
berhenti. Waktu terima kasih, kemarin udah meeting di RT itu ide gua, tapi nggak ada yang ucapin terima kasih. Ya udahlah malas mas sekarang dulu dalam panitia 17 khusus lagi, gitu. Saudara, nggak ada yang ucapin terima kasih, itu kekristenan. Emang waktu Tuhan Yesus itu bangkit gitu, terus ada yang bilang terima kasih ya Tuhan, nggak ada. Semua langsung nikmatin aja dan itu kekristenan saudara dengan Kristus. Dan apa saudara? Orang lain itu bisa pura-pura nggak ngeliat, orang lain itu bisa pura-pura nggak ngeliat kebaikan yang orang Kristen, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa mengingkari bahwa orang Kristen nggak pernah lelah berbuat baik. Nah, itu kekristenan saudara. Nah, aplikasi praktisnya gimana? Saya enak ya kalau banyak yang dimarahin ya. Saya soalnya lagi ingetin diri saya sendiri. Keluar dari zona nyaman, keluar. Yang hari ini hanya ada di gereja, termasuk juga yang hari ini misalnya ada di arisan doang ke gereja. Keluar dari zona nyaman. Biasa kan nyaman, ya kan? Talking, ngomong, ya kan ya. Keluar dari sana, masuk ke gereja, nyaman, kagak, ya udah di situ. Keluar dari zona nyaman. Aplikasi praktisnya di mana? Nah, ini proposal ini bagian bayar harga, ya kan? Budget. Dan harganya di mana? Periksa kegiatan-kegiatan kita yang hari ini juga rohani. Doa gitu. Doa kita tuh terlalu nyaman nggak? Doa yang terlalu nyaman tuh gimana? Doa yang udah kurang tantangan. Tanya dong kalau stres, bu ada nggak mau didoain gitu? Wah ini dari mana? Ribet banget. Pasti. Itu jemaat yang ini mulai jadi tim doa misalnya. Biasanya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ini bu, ajak saya ya. Gak bisa berdoa. Berdoa. Stres. Karena apa saudara? Kalau misalnya gini, bu, saya ikut dalam tim musik ya. Memang betul, kita memang punya talentan. Tapi perkuat juga dengan zona-zona yang lain. Misalnya waktu saya mulai proses Tuhan, itu tiba-tiba ada dua gereja. Yang bilang, bu, boleh pelayanan tempat kami? Ya, boleh. Saya pikir nggak jauh dari khotbah atau kesaksian. Tahu, saudara dia bilang apa? Bu, bikin ini ya, puji-pujian. Hah, puji-pujian. Saya bilang gitu. Tapi kan pasti Tuhan punya rencana sesuatu yang saya nggak tahu apa. Iya deh, saya bilang gitu aja. Saudara tahu apa? Waktu saya sampai sama saudara dulu di situ siapa? Bang Samson. Kalau nggak saya makin gemetar, itu kan ini dari rencana apa? Itu Bang Samson. Kamu nyanyi ya? Iya aku singer kak, kakak leader. Mau jadi apa? Tapi ya udah, saya jalanin aja. Nah, Tuhan kasih gitu. Nyaman juga. Perlu ketakutan tapi di situ saya bilang Tuhan, kau pasti membela aku, tidak terlalu mempermalukan. Jadi saya nikmatin Tuhan. Kalau bukan pakai karaoke. Waktu juga gitu. Hari ini kalau mau nyaman, saya balik lagi MC. Nyaman saya. Waktu itu ribet banget, belum WhatsApp-nya, doa, yang minta tuntunan Roh Kudus, gininya. Aduh, tapi saya keluar dari zona nyaman. Tuhan tidak menciptakan saya untuk jadi MC. Saya kulkas, bukan lemari pakaian. Mirip-mirip tuh MC sama pengkhotbah. Jadi saya keluar. Hari kalau saudara bilang, nyaman banget. Kalau yang MC, gak usah kayak gini. Gak usah pakai puasa. Dan ngomong itu kita dandan ya. Kalau orang bilang makin gitu. Kita apa tuh namanya? Mengkilat aja. Mereka udah bilang kamu luar biasa ya tadi ya. Ajaknya hidup banget. Gampang pokoknya. Tapi saya dari Jakarta buat itu. Saya kuat. Nah ketika ada di zona rohani. Karena rohani, saya juga mesti keluar. Saudara pikir nggak? Apa yang membuat saya hari ini memutuskan untuk nggak pakai asisten rumah tangga dan nggak pakai supir? Karena jadi hamba Tuhan, mantan hati saya untuk berdandan. Dan itu nggak bisa terjadi kalau saya punya asisten. Ribet. Karena saya punya supir dia anak saya. Tapi saya nggak punya supir, saya nggak punya mbak. Kenapa? Karena di ranah rohani gereja-gereja itu kayak itu tadi. Saya udah parkir jauh, udah dipanggil tuh. Ini disediain. Jadi hamba Tuhan pun hari ini kalau nggak kuat-kuat hati, saudara dalam yang di rumah selesai urusan. Nah itu keluar dari zona nyaman. Tapi kita periksa hari ini kualitas doanya gimana? Memang worship, tapi tanya, Putri, ada nggak mau doa? Jadi lah berdoa. Pujian penyembahan, hari ini juga begitu. Pujian penyembahan kita gimana? Di gereja berapi-api. Begitu nyampe rumah, ada pujian penyembahan. Lupa bikin waktu. Dari jam 7 sampai jam 9. Berat. Nyata nggak? Ada. Ngantuk. Mungkin. Tapi apa? Lakukan itu. Ada baca firman.
ibadah minggu. Itu tadi saya bilang, saya duduk di mana? Nyaman nggak? Duduk di depan. Pasti enggak, ya kan? Anak saya juga gitu. Kenapa? Anak terpaksa kelihatan. Dan saudara lihat ketika itu, jadi satu kebiasaan yang kita pertahankan. Satu tindakan itu kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang saudara saya pertahankan itu jadi karakter. Kepala itu adalah hasil dari pikiran dan tindakan. Dan yang terakhir adalah apa? Tuhan tadi bilang harus mengasihi dan itu nanti termanifestasi bisa melayani. Melayani itu artinya kita tahu siapa yang kita layani. Kekristenan itu adalah bicara profesi yang full time. Full time itu 7 hari seminggu, 24 jam dalam sebulan. Kalau saudara sama saya hari ini itu jadi punya core ID, identitas yang utama dari Tuhan. Saudara tahu siapa yang saudara layani. Di rumah, kita sama suami, sama istri. Saudara tahu siapa yang saudara layani. Saudara tahu siapa yang saudara ladeni. Saudara nggak akan meladeni iblis, itu udah pasti. Makanya kita harus jadi Kristen yang full time, nggak boleh part time. Saudara tobat umat. Tapi jadi Kristen yang freelance, yang tak sesuai panggilan. Jadi kalau saudara hari ini misalnya sama suami udah ngomong dengan nada tinggi gitu ya, makanya dia udah ambil tenor, saudara ambil alto, ya kan? Kenapa? Karena saudara tahu siapa saudara ini. Jangan udah tenor, saudara sopran, pelan ngomongnya. Kalau nggak tahu itu apa nanti tanya, musik beda apa itu tenor, sopran, bass. Kalau saudara hari ini di rumah gitu, cara menjawab suami atau cara menjawab istri, saudara tahu siapa yang saudara ini. Saudara nggak akan pakai bahasa flora dan fauna. Biasanya monyet itu nggak ada di rumah, babi itu juga nggak akan ada di rumah. Flora dan fauna sudah tak? Ya kan ya? Kita nggak pernah juga ajak mereka ke gereja, ya kan? Imlek dipotong, ya saya kawin dulu semua tadi selesai. Tapi giliran berantem belum dipanggil, ya kan? Coba bayangin tuh. Hari ini kalau kita tahu siapa yang kita ladeni, kita nggak akan lari dari bisikan-bisikan bahkan di dalamnya. Nah itu perlu keluar dari jalannya. Saya mau tanya ini ya, sebelum saya tutup, saya udah bilang setiap kali saya khotbah sebagai mantan gadis kafe dengan dulu. Istri kerjaannya ke kafe, ya kan? Dia ke kafe juga, belum mau dengerin lagu gitu kan? Udah jreng gitu keyboardnya, udah tuh orang-orang mau lagu gue gitu, iya kan, tahu kan, kita udah tahu tuh jreng lagunya juga kita udah tahu tuh Januari Glenn Fredly gitu kan ya. Terus mulai tuh gambar-gambar kenangan-kenangan berjatuhan, kita pacaran sama siapa pas zamannya lagu Glenn Fredly gitu kan. Nah saya makanya mau khotbah, saya suka ninggalin lagu supaya begitu jreng gitu ya kan, nggak usah dimainin Glenn Fredly nggak usah, kita pemain. Jadi begitu jreng saudara dengar lagu itu, saudara jadi ingat, oh iya itu kemarin Tamara itu khotbah pas lagu ini, dia bilang perkristenan itu soal profesi yang berkali. Hari dalam seminggu, 20 jam dalam satu hari. Masih keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena garam nggak ada gunanya lagi kalau kehilangan rasa. Aku ini garam. Kehilangan rasa itu nggak enak. Kenapa? Karena udah tinggal dibuang, diinjak orang. Nah, kapan aku nggak jadi garam? Oh iya ya. Waktu aku tuh cuma ada di gereja. Karena gereja adalah tempatnya para garam bersama dengan garam-garam. Aku nggak bisa, nggak perlu garam yang putih. Tawar ini, di dalam ini garam, aku mesti keluar. Di luar itu banyak sayur asam, kurang garam. Ada roti tawar, kurang garam, mesti keluar. Nyaman, enggak. Aman, enggak. Enak, agak. Tapi kan aku nggak bisa jadi dokter premier, dikit-dikit mesti deket sama butret, gembala-gembala. Domba itu mesti keluar juga. Kenapa? Nah, domba itu mesti bergaul sama kambing-kambing. Lu kagak mau jadi domba. Terus kalau dengar nanti lagu itu, ini lebih deketan nih, karena nggak tahu nih bisa lagunya atau enggak. Saudara
yang tiap kali selamat ulang tahun, panjang umurnya, tapi ngapain? Sekali lagi kalau bisa dengerin lagu nanti saudara ingat, iya ya, kapal tempat paling aman dari sebuah kapal itu di dermaga. Tapi saudara jadi ingat, dia juga ya, bukan untuk itu, bukan cuma buat parkir sebuah kapal dibuat. Aku hari ini diciptakan sama Tuhan gak buat parkir di gereja. Benar aku di gereja, tapi dari gereja itu mesti aku berlayar. Kapal itu ngangkut banyak orang di tengah badai dan pencobaan. Dia jadi rumah terbuka yang sangat aman dan itu kekristenan. Dan saudara ya, dari yang lagu ini mau melayani. Hari Tuhan kan bilang ya, kalau misalnya kita buka lagi ayatnya ya, jangan jadi jemaat yang sok-sok hukum. Siapa bertelinga, saudara hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Yang hari ini kita sudah di rumah-rumah. Bukan itu mau kita bertelinga. Barang siapa menang, itu menang. Itu adalah pelayanan sehat. Tuhan bilang kalau menang dia duduk bersama-sama dengan Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Hari ini Tuhan ngetok kita semua ada di sini. Ada nggak yang benar? Jangan biarin Tuhan Yesus hari ini terkunci di luar. Hanya kenapa? Kita merasa aman di dalam. Kita merasa kita aman di dalam, tapi Tuhan dibiarin keluar. Bukan hari ini harus punya sumber sendiri. Jangan ngarepin itu dari orang lain. Jangan ngarepin air 9 kilo dari timur, 16 kilo dari utara. Saudara mesti punya sumber mata air. Saudara desain hari ini jadi panas dan itu dengan panas. Seumur hidupku janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hidupku janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai dapat mahkota melayani.
pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Ajar kami melayani Tuhan seumur hidup. Yani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mengasihimu seumur hidupku, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ajar kami melayani, mengasihimu seumur hidup kami Tuhan. Firman yang begitu indah Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berdampak mewarnai dunia Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan suami dan anak-anak. Di dalam pelayanan pakai lebih heran lagi. Bahkan di dalam studi lebih heran lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami di pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan biar setiap persembahan ini Tuhan boleh digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bawa persembahan kita, ucapan syukur kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus,
Yesus yang menghibur hati kita. My Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Baik, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa minggu depan kita sama-sama beribadah kembali, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita bawa jiwa-jiwa sama-sama, dan minggu depan kita memperingati kemerdekaan. Dan jangan lupa minggu depan Bapak Ibu Saudara, kursi depannya diisi kembali, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Dan kita akan menutup ibadah kita akan bersyafaat. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti. Oh Tuhan, tiada seperti. Angkat hatimu sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu. Mari yang bertugas kami persilakan. Bapa, yang sudah Tuhan mati bagi kami, yang sudah menebus kami dari segala pelanggaran kami. Untuk itulah Tuhan kami, Tuhan pada hari ini datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Kau sudah perbuat dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, agar kami boleh Tuhan keluar dari zona nyaman kami, dan hidup kami senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Setiap kami, para kepala rumah tangga, untuk para istri, anak-anak, Tuhan sebagai orang tua, mertua Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan, boleh ya Bapa menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini.
dan kami telah diberkati. Kami keluar Tuhan Yesus dari gereja ini. Keluar Tuhan, tengah keluarga kami, lingkungan kami. Biarlah kami sekali lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami ini menjadi garam, menjadi terang Tuhan. Biar orang melihat dalam kehidupan kami benar bahwa hidup kami ini Tuhan ada Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati sekali lagi setiap keluarga demi keluarga, kepala rumah tangga yang berusaha Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, dengan tangan mereka Bapa, biarlah Kau bersama dengan kepala rumah tangga ini ya Bapa, dan Kau berkati ya Bapa. Dan untuk para istri sebagai tiang doa, juga Engkau berikan kekuatan Tuhan, sukacita di dalam melayani dalam keluarga Tuhan. Dan anak-anak juga Tuhan, mereka boleh takut akan Engkau, menghormati orang tua Tuhan. Dan biarlah setiap ya Bapa, mereka anak-anak yang bersekolah, kuliah, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu Ibu Tamara yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus kami bawa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, berkati kehidupannya ya Bapak, pelayanan, apapun yang dikerjakan Tuhan dengan Bapak Paul Tuhan, biarlah Engkau berkati buat Kau berhasil. Anak cucu mantu Tuhan, juga Engkau berkati, perlindungan Allah ada pada hamba-Mu Tuhan. Keluar masuk Tuhan, malaikat Allah bersama dengan mereka ya Tuhan. Dan Kau berkati Bapak, memakai kehidupan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Dan terus kami membawa Tuhan Ibu Gembala di tempat ini, tidak henti-hentinya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Gembala dimanapun beliau berada Tuhan, dan keluarga, istri, mantu, anak, cucu Tuhan juga ada dalam perlindungan-Mu, dan Kau berkati. Terima kasih juga buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini, worship leader, pemain musik, penerima tamu, kolektan, multimedia, semua Tuhan. Biarlah ya Bapa, mereka persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami membawa Tuhan TK pemulihan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus Tuhan melalui TK pemulihan di tempat ini, banyak murid-murid datang untuk Tuhan diajar di tempat ini ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan memperkenalkan siapa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang belum percaya, orang tua mereka, biarlah melalui TK pemulihan ini mereka boleh mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Kau berkati guru-guru yang ada Tuhan, dan biarlah sekali lagi Kau pakai TK pemulihan ini ke dalam tangan-Mu, bahkan gereja Bethel Indonesia April Sunta Kirana, biarlah juga Engkau pakai Tuhan untuk sekeliling tempat ini Tuhan, di seluruh Suntar ini Tuhan. Terima kasih Bapak, jam-jam ibadah yang ada terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir di setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Program yang Tuhan juga boleh nanti Tuhan kami rencanakan, biarlah Engkau turut bekerja di dalamnya. Satu hal Tuhan, program tinggal program, kalau Engkau tidak bersama dengan kami ya Tuhan. Untuk itulah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdiri, kami hidup, kami tinggal di Indonesia. Kami mohon berkat-Mu buat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan di dalam pemerintahan. Kau pakai mereka juga untuk menyalurkan Tuhan aspirasi-Mu Tuhan, kebenaran-Mu di dalam mereka juga Tuhan. Bekerja Tuhan, melayani untuk negara Indonesia ini. Para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, Kau berkati mereka juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan jauh dan dekat, perlindungan Allah ada pada kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Di akhir ibadah kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberkati kami dan menjawab setiap doa-doa kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan yang tetap setia. Kami akan berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai Tuhan. Banyak godaan dan banyak ujian yang akan kami hadapi. Tapi satu hal kami tahu Engkau tidak tinggalkan kami. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hidup ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami tidak membuat kami sombong dan lupa diri. Tapi semuanya hanya menghormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara yang
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.